sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Francisca Nita Purwaningsi. Saya sebagai guru pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti di SMP Negeri 8 Surakarta, Provinsi Jawa Tengah. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti dalam jabatan di STPK Santo Fransiskus Assisi, Semarang. Pada hari ini, Kamis 30 November tahun 2023, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara luring di SMP Negeri 8 Surakarta. Dalam praktek pembelajaran ini, saya menggunakan metode atau model Discovery Learning di semester 1 kelas 8 dengan materi Kebangkitan Yesus. Selamat menyaksikan videonya. Tuhan. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Dekat dalam. Dekat dalam. Bagaimana kabarnya kalian? Luar biasa. Luar biasa ya. Hari ini, pagi ini kita akan mulai pembelajaran agama Katolik. Terima kasih semangat paginya. Dan nanti dalam pembelajaran kita, semisal kalian mendengar kata murid Kristus, nanti kalian harus jawab yes, yes, hebat, gitu ya. Kita coba dulu untuk semangat, untuk lebih semangat lagi. Murid Kristus, Yes, yes, hebat. nah, anak-anak, supaya pembelajaran kita berjalan dengan lancar, kita dengan doa terlebih dulu ya. Silakan salah satu bisa ke depan untuk memimpin doa. Kevin, silakan. Teman-teman, adalah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Bapa, terima kasih karena Engkau memberkati pelajaran kami sebelumnya. Sekarang kami akan melanjutkan pelajaran agama dan dengan pelajaran agama kami supaya dapat berjalan dengan lancar dan kami dapat memahami semua materi yang diberikan oleh kita. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskan kami dari yang jahat. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih Kevin. Murid Kristus, Yes, yes, hebat. anak-anak sehat semua hari ini? Sehat. Aku cek dulu ya, untuk presensi dulu. Agnata Sela Pramaisari, Hadir Bu. Alexander Kevin Kusumaraja, Hadir Bu. terima kasih. Nikita Sekar Arun Indraswani, Hadir Bu. Gabriel Erik Adi Rajasa, Hadir Bu. terima kasih. Imelda Gracia, Hadir Bu. sudah sehat? Dan Puji Tuhan. Jasmine Maharani, hadir Bu. Jenio Putra Pamungkas, Hadir Bu. Krisna Andromeda Wahono. Hadir Bu. Ya, lemes sekali Krisna ini ya. Semangat ya. Margareta Devika, Hadir Bu. Teresia Dapu, Hadir Bu. terima kasih hadir semuanya. Nah, sekarang anak-anak perhatikan dulu sekelilingnya. Apakah sudah bersih apabila menemukan bungkus makanan mau dibuang di tempat sampah? Sudah bersih? Nah, sekarang anak-anak silakan berdiri. Rapikan seragamnya dulu. Baik, silakan duduk kalau sudah. Buku-bukunya sudah dibawa, khususnya buku agama Katolik. Handphone yang saya minta minggu lalu untuk dibawa. Kitab suci sudah membawa. Oke, nah anak-anak kalau demikian Ibu akan sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Kalian bisa saksikan di layar. Hari ini kita belajar tentang kebangkitan Yesus. Tujuan pembelajarannya melalui metode discovery learning dan diskusi kelompok, peserta didik mampu memahami secara kritis kebangkitan Yesus dan menerapkan semangat kebangkitan Yesus dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mereka menjadi individu yang bersyukur dan mudah berterima kasih. Jadi, nanti pembelajaran kita sesuai dengan tujuan ini adalah
menggunakan metode discovery learning. Ada 6 langkah yang akan kita lakukan. Kemudian di dalam pembelajaran kita juga akan melakukan diskusi kelompok. Nanti anak-anak ibu bagi menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok nanti harus mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Siap? Siap. Murid Kristus? Yes, Pak. Anak-anak, ingatkah kamu akan pembelajaran minggu yang lalu? Ingat, Bu. Ingat ya, oke, berita apa? Tentang sengsara dan wafat Yesus. Tentang sengsara dan wafat Yesus. Bagus sekali. Nah, kalau minggu yang lalu kita belajar tentang sengsara dan wafat Yesus, masih ingatkah kamu kita belajar tentang apa ya di materi itu? Ya kan? Mempelajari tentang kisah pengorbanan Yesus. Mempelajari tentang kisah pengorbanan Yesus. Sehingga Kita bisa mencontoh sikap Yesus yang sabar dan tabah dalam menghadapi penderitaan. terima kasih tepuk tangan buat Kevin. Nah, anak-anak, hari ini kita akan memulai pembelajaran selanjutnya, yaitu kebangkitan Yesus. Nah, kita akan memulai dulu dengan asesmen diagnostik. Di sini Ibu sudah siapkan link. Kita pakai yang namanya aplikasi Word Wall. Ini adalah aplikasi game edukasi. Siapa yang suka nge-game? Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Wah, banyak sekali yang semuanya ya. Maka kita akan mulai dengan ini dulu, dengan game Word Wall. Ya, di sini Ibu akan minta anak-anak mengerjakannya. Silahkan diklik dulu ini, link ini. Diagnostik sudah anak-anak kerjakan dengan baik melalui aplikasi itu, menyenangkan bukan? Nah, anak-anak dalam pembelajaran ini nanti kita diajak bersama untuk semakin memahami makna kebangkitan Yesus, supaya kita mempunyai keyakinan yang kuat bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, di mana membawa suatu perubahan spiritual bagi kita, sehingga anak-anak mempunyai perubahan sikap yang lebih baik dari hari ini menuju ke depan. Anak-anak bisa mempunyai sikap-sikap yang selalu bersyukur, selalu berbagi, selalu bangkit dari segala keterpurukan. Dan anak-anak, siapa di antara kalian yang suka nonton film? Saya, Bu. Semuanya ya. Hari ini kita mau nonton film loh. Filmnya tentang apa? Tentang kebangkitan Yesus. Nah, nanti anak-anak silakan perhatikan dengan seksama. Dan apabila ada hal-hal yang anak-anak ingin ketahui, anak-anak boleh bertanya. Tapi saksikan dulu filmnya ya. Pada hari Minggu pagi benar, perempuan-perempuan itu pergi ke kubur dengan membawa rempah-rempah. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan ketika masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit, seperti yang telah dikatakannya ketika di Galilea, bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, anak-anak, filmnya cukup sekian. Dari film yang sudah kalian saksikan tadi, adakah pertanyaan? Saya, Bu. Jasmine, silakan. Mengapa ya, Bu? Perempuan-perempuan itu dalam kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah. Apa tujuan mereka itu? Dan itu sepertinya pagi hari ya, Bu? Baik, terima kasih pertanyaan Jasmine ya. Kenapa perempuan itu membawa rempah-rempah dan pagi hari datang ke kubur Yesus? Ada pertanyaan lain? Tuhan kan sudah dimakamkan, Bu. Kenapa batu yang ada di kubur bisa terguling? Apa simbolis dari batu terguling ini? Oke, baik. Kenapa batu kubur Yesus bisa terguling ya? Apa maknanya? Terima kasih Sela pertanyaannya. Tadi Jenio, silakan apa pertanyaannya? Apa yang membuat perempuan-perempuan itu awalnya takut dan ragu-ragu, dan bagaimana Yesus mencoba meyakinkan bahwa Yesus telah bangkit? Baik, ada 3 pertanyaan anak-anak. Adakah yang bisa menjawabnya dengan pendapatnya sendiri? Oke, Krista, apa? Untuk pertanyaan Jasmine, mungkin para perempuan itu pergi ke kubur Yesus untuk membersihkan mayat Yesus, Bu, dan datang pagi hari supaya sepi. Pagi
dari sungai Sepi untuk membersihkan. Ada anak-anak, ada lagi yang mau menjawab pertanyaan? Saya coba menjawab pertanyaan Jenio, Bu. Karena mereka takut dikira itu setan, namun kemudian mereka menyadari bahwa yang sedang berbicara pada mereka itu malaikat. Terima kasih anak-anak atas segala pertanyaan dan tanggapan atas pertanyaan. Selanjutnya, adakah hal-hal yang ingin anak-anak tanyakan lagi? Saya, kenapa Yesus harus menunjukkan lukanya? Ada lagi? Saya, Bu, Oke, Jenio silahkan. ada hal yang membuat saya bingung, Bu. Apa itu? Apa hubungan antara apa yang disampaikan oleh Yesus tentang kebenaran nubuat dalam Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur dengan makna kebangkitan Yesus? Oke, terima kasih pertanyaannya anak-anak. Anak-anak yang bisa menanggapi pertanyaan itu, Saya, Bu. silakan Bu. Yesus sengaja menunjukkan luka-lukanya kepada muridnya karena untuk memberitahukan bahwa yang ia alami itu nyata. Iya, Bu, benar. Yesus benar-benar bangkit, karena tidak mungkin Yesus melukai diri. Ada. Baik, terima kasih tanggapannya Daud dan Kevin. Kita beri tepuk tangan anak-anak. Luar biasa. Nah, itu adalah pendapat-pendapat dari hal-hal yang kalian tanyakan tadi. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut sudah Ibu tuliskan dalam identifikasi masalah berikut ini. Berarti kita temukan ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Mengapa perempuan-perempuan itu pergi ke kubur Yesus dengan membawa rempah-rempah? Apa tujuan awal mereka saat datang ke kubur pada pagi hari Minggu? Lalu yang kedua, mengapa batu itu terguling dari kubur? Apa arti simbolis dari batu itu? Yang ketiga, apa yang membuat perempuan-perempuan itu awalnya takut dan ragu? Bagaimana Yesus meyakinkan mereka bahwa ia telah bangkit? Selanjutnya, mengapa Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada murid-muridnya? Dan apa hubungan antara apa yang disampaikan Yesus tentang penggenapan nubuat dalam Taurat, kitab Nabi, dan kitab Mazmur dengan makna kebangkitan Yesus? Nah, soal-soal dalam identifikasi masalah ini akan kita bahas bersama dalam diskusi kelompok. Anak-anak sudah dalam kelompoknya masing-masing kan? Berikut ini Ibu siapkan sumber literasi sebagai bahan pengumpulan data yang kalian bisa kerjakan ya. Yang pertama, buku siswa halaman 59 sampai 65 disiapkan dulu. Kemudian kitab suci dari Injil Matius dan Yohanes. Selain itu, kalian juga bisa browsing melalui kitab suci elektronik. Di sini sudah kita siapkan linknya ya. alkitab.katakombe.org ini ya. Selanjutnya, Ibu juga siapkan ada 3 buah artikel tentang kebangkitan Yesus lengkap dengan linknya. Lalu video YouTube tentang kebangkitan Yesus. Nah, ini sebagai sumber literasi belajar kita. Untuk yang pertama, anak-anak siapkan kitab suci dulu, buku kitab sucinya, Alkitabnya ya. Kita buka Matius, Injil Matius bab 28. Sudah, ayat yang pertama sampai 10. Ketemu anak-anak? Ya, kita baca ya, bergantian ayat ya. Nanti yang membaca yang keras supaya temannya bisa menyimak. Saya mulai dari Bu Rita, nanti ayat selanjutnya Kevin, Jenio, dan seterusnya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari Minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kiat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbangkit." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca kitab suci, silahkan kalian bisa melihat
sumber-sumber literasi di sini. Siapkan handphonenya dulu dan anak-anak mencari jawaban dari ini. Dari 5 pertanyaan-pertanyaan yang kalian dapatkan melalui video tadi ya. Dilanjutkan untuk mencari jawaban melalui sumber literasi yang sudah disiapkan. Setelah anak-anak mengumpulkan data melalui sumber literasi ini, sekarang kita akan mengolahnya. Nah, anak-anak akan mencari jawaban dari ini ya, dari hasil pertanyaan yang sudah kalian sampaikan tadi. Cari jawaban-jawaban ini dan diolah informasinya untuk mendapatkan jawaban yang tepat berdasarkan sumber literasi. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Dekat dalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya Dafu. Saya Jenio. Saya Kevin. Selamat menyaksikan. Nah, pertanyaan yang pertama. Mengapa batu telah terguling dari kubur? Dan apa arti simbolis dari batu yang terguling ini? Gulingnya batu dari pintu kubur adalah simbol kemenangan Yesus atas kematian. Batu yang menutupi pintu kubur adalah penghalang fisik yang menghalangi akses ke jenazah. Saat batu itu digulingkan, itu mencerminkan bahwa kematian tidak lagi mengendalikan Yesus. Dia telah bangkit dari antara orang mati dan mengatasi kematiannya, yang merupakan elemen sentral dalam pesan kebangkitan. Pertanyaan yang kedua, apa yang membuat perempuan-perempuan itu awalnya takut dan ragu-ragu, dan bagaimana Yesus mencoba meyakinkan mereka bahwa ia telah bangkit? Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepalanya, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Yang ketiga, mengapa Yesus menunjukkan luka-lukanya kepada murid-muridnya? Luka-luka Yesus juga mengingatkan murid-muridnya tentang kehendak ilahi dan perannya dalam penebusan dosa. Ini merupakan bagian penting dalam teologi Kristen yang menekankan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Pertanyaan yang keempat, apa hubungan antara apa yang disampaikan oleh Yesus tentang penggenapan nubuat dalam Taurat, kitab Nabi-Nabi, dan kitab Mazmur dengan makna kebangkitan Yesus? Dalam Mazmur bab 71 ayat 20-21 tertulis, "Engkau akan menaikkan aku." Itu merupakan nubuat dari Nabi Daud bahwa akan lahir Mesias yang akan wafat, disalib,
dan bangkit dari kematian. Janji ini ditepati oleh Allah dengan menghadirkan Yesus sebagai pemenuhan janjinya. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Saya, nomor satu sangat keren. Saya setuju bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyatakan bahwa Allah adalah pemenang atas maut. Benar sekali, kebangkitan Yesus membuat kita semakin yakin dan percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias. Terima kasih. Kelompok 1. Hebat. Ya, tepuk tangan bagi kelompok 1. Terima kasih presentasinya sangat bagus sekali ya. Keren sekali. Selanjutnya ini presentasi dari kelompok 2. Kita beri semangat juga untuk kelompok 2. Silakan, silakan. Selamat pagi, bukan dalam. Selamat pagi, dengan dalam. Perkenalkan kami dari kelompok 2, saya Devi. Akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Nomor 1 nih. Perempuan-perempuan itu ditutup Yesus dengan membawa rempah-rempah karena perempuan-perempuan ini datang hanya untuk mengenang dan hukuman dulu dan pemimpin spiritual mereka, Yesus Kristus, yang telah meninggal dengan cara yang sangat tragis. Mereka mungkin ingin mengenang ajaran-ajarannya dan menghormati wajahnya. Kedua, batulah terbuat dari tubuh karena batu yang diberikan juga dapat dianggap sebagai simbol itu untuk hubungan abadi. Dengan batu tersebut terbuat, itu tidak lagi menjadi penjahat bagi Yesus, tapi menjadi pintu yang membuka jalan hubungan manusia untuk memulai hubungan kita melalui iman dengannya. Ini menunjukkan ide keselamatan dan dapat hubungan abadi yang diberikan oleh Yesus melalui bangkitnya. Namun buat perempuan kami yang takut, mereka telah menyaksikan Yesus dari hal yang benar. Mereka dapat kubur dengan dari itu melakukannya. Dan itu mereka masih bisa tidak menunjukkan dua mereka. Itu dengan kaliannya dan menyelamatkan dan memberikan pertolongannya. Keempat, kalau Yesus juga bisa dianggap sebagai sebuah pelayanan. Kalau Yesus bisa dikatakan Yesus dianggap sebagai pengorbanan dan mengabdikan manusia dengan memberikan ibadahnya kepada itu. Yesus mungkin mengkomunikasikan bahwa orang kematiannya dan keluarganya dan membuat orang mengenal dan selamat dan kelima, mulai disampaikan oleh Yesus tentang penggelapan membuat jalan Taurat, tentang nabi-nabi dan kitab Mazmur dengan makna kebangkitan Yesus, yaitu adanya pujian-pujian yang melambangkan kedatangan Mesias yang tergenapi dengan kehadiran Yesus Kristus. Sekian dari kami, apakah ada pertanyaan? Saya, Silakan. bagus sekali kelompok 2. Saya ingin bertanya, apa yang bisa menjadi bukti Yesus bangkit? Yang bisa menjadi bukti Yesus bangkit adalah batu yang terguling dengan tubuh yang kosong, perkataan malaikat bahwa Yesus telah bangkit dan menamakan Yesus pada hidupnya. Sekian, terima kasih. Kelompok 2. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Bagus sekali. Terima kasih. Murid Kristus. Yes, yes, hebat. Nah, presentasi kalian juga sangat hebat-hebat ya. Tepuk tangan buat kita semua. Anak-anak, kita sudah mengumpulkan data, kita sudah mengolah data. Anak-anak juga mencoba mencari informasi, kemudian menjawab dari sumber-sumber literasi atas pertanyaan-pertanyaan kalian tadi. Sekarang saatnya kita tarik kesimpulan bersama. Kesimpulannya apa ya yang kita dapatkan dalam pembelajaran ini? Ada yang mau menyimpulkan? Saya, Bu. Silakan Jerio. Setelah saya mencari di internet dan membaca kitab, ternyata pada zaman itu Yahudi itu memiliki tradisi untuk merawat jenazah dengan menggunakan rempah-rempah agar jenazahnya tidak terlindungi dari bau. Mungkin karena keterbatasan waktu pada saat itu, karena mendekati hari Sabat, Yesus dimakamkan dengan terburu-buru, belum mendapatkan perlakuan pemakaman yang sempurna, Bu. Oleh karena itu, mungkin perempuan-perempuan itu mau memberikan rempah-rempah dan melindungi Yesus dari bau. Bagus sekali ya kesimpulannya Jerio. Benar sekali karena pada waktu itu akan hari Sabat, maka jenazah Yesus belum dibersihkan secara sempurna, sehingga langsung dimasukkan hari Sabat itu di mana mereka tidak boleh melakukan kegiatan apapun. Selanjutnya, ada yang menyimpulkan? Saya Ya, Dan, ternyata silakan. batu yang terguling memiliki simbol kemenangan juga ya. Pendirian batu itu menunjukkan bahwa kekuatan kematian telah dikalahkan oleh kekuatan ilahi. Bagus sekali, terima kasih Devi. Jadi batu terguling itu sebagai simbol kemenangan Kristus atas maut. Ya, bukti kebangkitan pula. Ada lagi? Saya Bu, Ya, Jasmine silakan. para perempuan itu merasa takut dan ragu karena ilegal itu loh datang ke tubuh Yesus. Mengingat Yesus adalah apa yang kontroversial. Nah, Yesus coba meyakinkan mereka dan melihat malaikat-malaikat meyakinkan bahwa Yesus telah bangkit. Yesus menunjukkan kepada juga biar mereka itu tahu bahwa Yesus itu memang
untuk meyakinkan begitu ya. Baik. Terima kasih atas hasil kesimpulannya anak-anak. Nah di sini Ibu sudah menyimpulkan ternyata ada beberapa bukti kebangkitan Yesus. Kita baca bersama ya. Yang pertama, dua, tiga, empat. Penampakan Yesus yang menunjukkan betapa Ini adalah bukti-bukti akan kebangkitan Yesus. Bukti yang terkuat adalah penampakan Yesus. Ya. Lalu dalam pembelajaran ini anak-anak, kita diajak bagaimana ketika kita menghadapi kesulitan. Kita ingat kembali bagaimana Yesus mengatasi kematian. Hal ini dapat memberikan suatu harapan pada kita. Bahwa ketika dia bangkit dari orang mati, maka kita juga dapat mengatasi kesulitan dan rintangan hidup kita. Jadi anak-anak ketika mengalami kesulitan, mengalami penderitaan, kita pun juga bisa bahasanya itu move on ya. Bangkit dari penderitaan itu, dari kesulitan itu. Jangan malah lari dan meninggalkan. Tetapi bagaimana kita atasi? Kita kembali bangun, kita kembali bersemangat. Seperti semangatnya Tuhan Yesus. Lalu yang kedua, hal ini memberikan pengampunan kepada mereka yang telah melukai dan menyakiti. Ya. Ini berarti memberikan kesempatan kedua kepada diri sendiri maupun orang lain untuk memperbaiki diri. Yesus pun mengalami hal ini. Bagaimana Yesus mengampuni orang-orang yang telah menyiksanya. Kita pun juga harus belajar untuk bisa murah hati mengampuni orang-orang yang bersalah. Belajar untuk bisa. Lalu selanjutnya, semangat kebangkitan ini memberikan kita ilham supaya kita pun mengasihi dan melayani sesama dengan penuh kasih. Lalu semangat kebangkitan ini memperkuat keyakinan kita. Kita harus semakin memperkuat iman kita dengan rajin berdoa, menjalin komunikasi kita dengan Tuhan secara lebih tekun lagi. Dan yang terakhir, kebangkitan Yesus adalah kesaksian terkuat bahwa iman kita memiliki dasar yang kuat atau kokoh, sehingga dalam kehidupan sehari-hari kita dapat menjadi saksi Kristus. Melalui apa? Melalui perkataan kita sehari-hari, melalui perbuatan kita sehari-hari. Amin anak-anak? Amin. Murid Kristus? Yes, hebat. Selanjutnya kita masuk ke refleksi. Anak-anak siapkan handphonenya, karena refleksi ini digabungkan dengan asesmen sumatif. Ya, silakan buka link Google Form seperti yang tertulis di layar. Bisa dibuka? Bisa ya. Nah sekarang anak-anak silakan mengerjakan refleksi yang digabungkan dengan asesmen sumatif tersebut. Anak-anak, dengan demikian pembelajaran kita telah berakhir. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang Yesus naik ke surga. Nah anak-anak, karena pembelajaran sudah selesai, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk mengakhirinya. Silahkan salah satu maju ke depan untuk memimpin doa. Mari teman-teman kita berdoa, ayo kita berdoa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat siang ya Bapak, terima kasih atas semua penyertaan-Mu pada hari ini, sehingga kami dapat melakukan pembelajaran agama dengan lancar dari awal hingga akhir. Ya Bapak, kami telah selesai, kiranya Kau berkati kami dalam pembelajaran selanjutnya, agar juga dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Semua doa yang jauh dari kata sempurna ini kami haturkan dalam tangan-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terima kasih Jasmine, doanya indah sekali. Dan anak-anak, dengan demikian pembelajaran agama kita dengan materi kebangkitan Yesus sudah selesai. Murid Kristus,
Yes, hebat. Terima kasih anak-anak, berkat dalam.